Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Mataufik Ramadan. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, program studi Ilmu Komputer, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya berasal dari kelas program studi Ilmu Komputer 21B dengan NIM 42132500014. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai bahasa baku dan tidak baku. Langsung saja ke pengertian pertama, yaitu bahasa baku. Bahasa baku. Bahasa baku secara pengertian adalah bahasa yang menjadi pokok, dasar ukuran, atau menjadi standar. Jadi bahasa Indonesia baku adalah ragam bahasa Indonesia yang menjadi pokok, yang menjadi dasar ukuran, atau menjadi standar. Selanjutnya, makna kata baku dalam KBBI. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang pertama, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Purwa dan Minta diterangkan sebagai berikut. Satu, yang menjadi pokok atau yang sebenarnya. Dua, sesuatu yang dipakai sebagai dasar ukuran, nilai, harga, atau standar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI 2008, kata baku dijelaskan sebagai berikut. Satu, itu pokok utama. Dan kedua, tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan standar. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya Badudun dan Zain terangkan sebagai berikut. Pertama itu menjadi pokok, yang utama atau standar. Dan yang kedua yang utama atau standar. Selanjutnya, ada 4 fungsi bahasa Indonesia baku. Fungsi pertama itu fungsi pemersatu. Fungsi pemersatu ini tingkatkan melalui usaha yang memperlakukannya sebagai salah satu syarat atau ciri manusia Indonesia modern. Yang kedua, penanda kepribadian. Bahasa Indonesia baku merupakan ciri khas yang membedakannya dengan bahasa-bahasa lainnya sehingga memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat bahasa Indonesia baku. Yang ketiga, ada penambah wibawa. Pemakai bahasa Indonesia mahir berbahasa Indonesia baku dengan baik dan benar dapat memperoleh wibawa di mata orang lain. Dan yang terakhir ada kerangka acuan. Bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai kerangka acuan bagi pemakaiannya dengan adanya norma atau kaidah yang dikodifikasi secara jelas. Selanjutnya adalah penggunaan bahasa baku. Yang pertama itu untuk komunikasi resmi, yang kedua untuk wacana teknis, yang ketiga pembicaraan depan umum, yang keempat pembicaraan dengan orang yang dihormati. Yang kelima dalam konteks surat menyurat, resmi ataupun dinas, pengumuman resmi, perundang-undangan, penamaan, dan peristilahan resmi digunakan bahasa Indonesia baku secara tulis. Sedangkan dalam laporan resmi, karya ilmiah, ceramah, kuliah, dan khutbah digunakan bahasa Indonesia baku secara lisan. Selanjutnya, ada ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Terdapat 3 ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Yang pertama, memiliki keunggulan wilayah dan waktu penggunaan. Yang kedua, kemantapan dinamis. Kaidah bahasa tetap serta tidak berubah setiap saat. Yang ketiga maksudnya cendikia, yaitu mencerminkan cara berpikir yang teratur, logis, dan sistematis. Selanjutnya adalah penyajian bahasa Indonesia baku. Sebagai hasil sintesis dari hasil penelitian dilakukan oleh Harimurti Kridaksono, Anto Mulyo dan Suswito pada tahun 2014, bahasa Indonesia baku secara spesifik dapat disajikan dalam 14 ciri. Yang pertama, pelafalan sebagian fonologi bahasa Indonesia baku adalah pelafalan relatif bebas dari atau sedikit diwarnai bahasa diarah atau dialek. Yang kedua, bentuk kata yang berawalan me dan ber dan kata lain-lain sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia baku tulis atau disiapkan secara jelas dan tetap dalam kalimat. Yang ketiga, ada konjungsi sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia baku tulis secara jelas dan tetap di dalam kalimat. Yang keempat, partikel kah, lah, dan pun sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia baku tulis secara jelas dan tetap dalam kalimat. Yang kelima, ada preposisi atau kata depan sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia baku. Tuliskan juga secara jelas dan tetap dalam kalimat. Yang keenam, ada bentuk kata perulangan atau reduplikasi sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia dan baku tulis secara jelas dan tetap sesuai dengan fungsi dan tempatnya dalam kalimat. Lalu, selanjutnya yang ketujuh, ada kata ganti atau polaritas tutur sapa sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia juga. Yang ke-8 ada pola kelompok kata kerja aspek tambah agen tambah kata kerja sebagai bagian kalimat bahasa Indonesia baku ditulis dan diucapkan secara jelas dan tetap di dalam kalimat. Yang ke-9 konstruksi dan bentuk sintesis sebagai bagian kalimat bahasa Indonesia baku dituliskan secara jelas dan tetap dalam kalimat. Yang ke-10 ada fungsi gramatikal, subjek,
predikat, objek. Sebagai bagian kalimat bahasa Indonesia baku, tulis atau diucapkan secara jelas dan tetap di dalam kalimat. Yang ke-11 ada struktur kalimat, baik tunggal maupun majemuk, tulis atau ucapkan secara jelas. Yang ke-12, kosakata sebagai bagian semantik bahasa Indonesia baku, tulis dan ucapkan secara jelas dan tetap dalam kalimat. Yang ke-13, ejaan resmi, sebagai bagian bahasa baku Indonesia baku, tulis secara jelas dan tetap, baik kata, kalimat maupun tanda baca sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang keempat, peristilahan baku sebagai bagian bahasa Indonesia baku dipakai sesuai pedoman peristilahan penulisan istilah yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Selanjutnya adalah bahasa tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang berasal atau dipengaruhi oleh bahasa asing, bahasa daerah, dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak baku adalah salah satu ragam bahasa. Bahasa Indonesia tidak dekodifikasi, tidak diterima, dan tidak dijadikan model masyarakat secara luas. Ada 3 ciri-ciri bahasa Indonesia tidak baku. Yang pertama, bentuknya mudah berubah dan dipengaruhi oleh zaman atau waktu. Yang kedua, dipengaruhi oleh bahasa daerah dan asing. Dan yang terakhir, bahasa yang digunakan itu biasa umumnya bahasa yang digunakan percakapan sehari-hari. Lalu ada perbedaan kata baku dan tidak baku. Pertama, bahasa baku atau kata baku itu sesuai dengan aturan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, atau EYD, ejaan yang disempurnakan, yang bersumber dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, digunakan dalam penulisan dan percakapan dan bersifat berita, pidato, acara formal, dan lain-lainnya yang bersifat formal dan resmi. Dan sementara bahasa tidak baku adalah kata yang dipengaruhi oleh bahasa asing, bahasa daerah, dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, dan umumnya digunakan dalam penulisan dan percakapan sehari-hari, terutama ketika berkomunikasi dengan keluarga atau teman. Oke, selanjutnya adalah contoh kata baku dan tidak baku yang sering keliru. Nah, kata-kata ini sering kali kita keliru mana yang baku dan tidak baku, seperti praktek, nasihat, izin, konkret, sontekan, silaturahmi, stopless, ustadz, usnuzan, istiqamah. Nah, di sisi kiri layar itu adalah bahasa yang sebenarnya bahasa baku. Tetapi karena kebiasaan kita yang sekarang sering keliru mengenai bahasa ini, kita sering menggunakan bahasa-bahasa tidak baku di sisi kanannya. Seperti tadi, praktek kita buat praktik, nasihat, izin yang harusnya pakai Z atau pakai J. Kalau ada sontekan, umumnya contekan gitu. Nah, itu tadi beberapa contoh kata baku yang contoh kata tidak baku yang selama ini kita ngira kata baku. Lalu terakhir ada contoh kalimatnya, contoh kalimat baku dan tidak baku. Yang pertama adalah kedua anak itu saling memaafkan setelah dilerai oleh ibu guru. Itu kata bakunya. Sementara kadang kita suka keliru, maksudnya kedua anak itu saling memaafkan setelah dilerai oleh ibu guru. Nah, bahasa baku juga adalah bahasa yang sesuai dengan gramatikal. Nah, memaafkan tuh kata kerja di sini tidak sesuai dengan gramatikal. Yang seharusnya itu memaafkan. Makanya saling memaafkan menjadi tidak baku. Nah, contoh kedua yaitu Andika membantu Rini kemudian diantarkannya pulang. Yang satu lagi, Andika membantu Rini kemudian mengantarkannya pulang. Nah, yang terakhir menjadi bahasa baku karena adalah mengantarkan, yaitu sebagai kata kerja aktif. Di sini kita dapat lihat dari posisi subjek dan objeknya, yaitu Andika sebagai orang yang melakukan. Nah, karena dia melakukan, kita harus menggunakan kata kerja aktif, yang dimana kata kerja aktif itu adalah biasanya diawali dengan sedangkan di itu adalah imbuhan untuk kata kerja tidak aktif atau pasif. Makanya Andika membantu Rini kemudian mengantarkannya pulang menjadi bahasa baku karena sesuai dengan gramatikal. Sementara Andika membantu Rini kemudian diantarkannya pulang menjadi tidak baku karena tidak sesuai dengan tata bahasa gramatikal, karena diantarkannya pulang menjadi pasif sementara kalimatnya adalah kalimat aktif. Oke. Saya rasa itu saja penjelasan saya mengenai bahasa baku dan tidak baku. Semoga teman-teman yang menonton dapat memahami dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.